Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Asidik dengan NIM 12370500051, mahasiswa jurusan Teknik Informatika semester 1 kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi video ini saya akan mencoba penerapan teknik SEO atau Search Engine Optimization pada HTML. Nah, di sini kita coba dulu buka web browsernya. Di sini saya menggunakan web browser Chrome. Kita coba mungkin web copy. Nah, SEO itu merupakan eh, teknik SEO itu merupakan supaya halaman website kita atau blog kita bisa tampil di paling atas gitu. Nah, ini ketika saya mencari web copy yang muncul ini adalah dari copy kenangan. Lalu ada copy topik. Nah, ini gimana caranya? Kita coba eh, kita coba untuk lihat bagaimana caranya untuk sebenarnya bisa dari on page dan off page. Nah, kalau dari on page itu dari halaman HTML-nya kita. Sedangkan kalau off page itu dari yang bisa kita harapkan dari pihak luar gitu. Misalkan kayak nge-link, ada link nanti kita bahas nanti lah. Nah, untuk ini kita coba buka copy kenangan ini, lalu kita bisa lihat dokumen HTML-nya dengan cara Ctrl plus U. Nah, ini bisa kebuka. Nah, ini untuk dokumen HTML-nya kita coba pisahkan dengan ini ke kanan dan ini di kiri. Nah, ada yang saya ketahui itu ada beberapa cara. Yang pertama ini title. Title-nya ini tuh harus sama dengan heading heading yang pertama gitu. Nah, ini title-nya untuk apa? Untuk menampilkan ini di sini copy kenangan. Ada copy kenangan ini sama persis dengan yang title ini. Lalu di heading kita coba lihat di body. Body ini mungkin ada di ini agak sulit ya untuk membacanya karena panjang banget untuk HTML copy kenangan ini. Nah, pokoknya dari title ini tuh harus sama dengan heading atau dari website yang muncul di sini gitu, supaya tidak kena tipu lah kayak nggak clickbait gitu. Soalnya misalkan ini copy kenangan tapi di sininya copy apa misalkan kan itu merasa akan tertipu gitu. Nah, yang selanjutnya ada meta. Nah, ini ada meta property, ada meta ini tuh kita bisa menggunakan ini untuk eh, teknik SEO kita pada halaman HTML kita. Nah, misalkan kita coba cari ada meta description. Nah ini namanya description. Nah, ini name description. Ini tuh kita ketika name-nya description, kontennya adalah copy kenangan is one the fastest growing grab and go bla 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 bla. Itu akan muncul di deskripsi ini. Nah, ini copy kenangan is one of the fastest growing grab and go coffee chain in Indonesia. Ini akan muncul gitu dari tag meta dengan name description ini gitu. Kopi Kenangan is one of the fastest growing grab and go chain in Indonesia. Nah, seperti itu. Ini untuk dari metanya. Mungkin kita bisa coba lihat. Ini saya sudah membuka HTML meta tag untuk dari W3 School ini. Nah, ini meta ada charset, ada name dengan description kontennya ini sama ya seperti yang tadi ada description kontennya copy kenangan untuk memunculkan nanti di mesin pencariannya. Lalu ada keyword, keyword ini untuk tagnya. Misalkan karena ini copy kenangan, tagnya bisa copy, bisa kenangan. Mungkin kita bisa lihat dulu untuk name keywordnya. Di sini mungkin tidak terlihat ya karena pusing juga saya melihatnya ini agak banyak gitu. Sebenarnya mungkin ada aja gitu. Karena ini sebagai meta tag untuk teknik SEO-nya juga. Lalu ada author. Author ini bisa penulis. Lalu ada viewport. Viewport ini ya nanti kita cobalah. Mungkin kita coba untuk membuat indeks HTML-nya. Ini saya sudah membuat indeks HTML. Nah, kita coba aja buat ini.
Lalu, nah, ini yang muncul untuk HTML-nya. Kalau misalkan dokumennya eh, tips, misalkan tips lari pagi. Misalkan, nah ini tips lari pagi. Nah ini ada meta dari VS Code-nya udah dibuat dua ini. Misalkan kita coba tambahkan meta, eh, jangan besar, meta. Tadi ada name description ya, sama dengan description dengan konten. Nah, kontennya ini tuh misalkan yang menampilkan seperti tadi deskripsi ya, misalkan lari pagi eh, dapat membuat kita sehat dan berenergi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ini untuk deskripsinya mungkin saya coba buat seperti ini. Ini untuk meta name description, lalu ada meta eh, untuk name keywordnya ya, keyword keyword kontennya. Nah, kontennya ini misalkan lari pagi pagi sehat. Nah, mungkin ini untuk tag-tagnya, keywordnya. Lalu ada selanjutnya itu ada author kita coba author name sama dengan author content. Autornya misalkan nama saya Fauzan. Nah, ini untuk meta, untuk tag meta dalam teknik SEO di HTML. Mungkin untuk viewportnya ini kita coba cari ya. Nah, ini saya sudah membuka ini viewport. Viewport ini untuk apa sih dalam tag meta ini? Nah, ini ada name, viewport, content, width sama dengan device width. Nah, ini tuh untuk kita coba bahas ini sini aja. Kita lihat, nah untuk mengatur lebar halaman agar mengikuti lebar layar perangkat. Jadi ketika si perangkat penggunanya itu menggunakan handphone, jadi si lebar halamannya pun akan mengikuti gitu sesuai dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Sedangkan untuk initial scale mengatur tingkat zoomnya ketika pertama kali dimuat oleh browser. Nah, mungkin ini untuk contohnya bisa kita lihat ini tanpa tag metanya ya, tanpa tag meta viewport ini menggunakan handphone terlihat banget ini kecil banget, sedangkan ketika menggunakan tag meta viewport ini bisa dilihat ngezoom gitu karena menggunakan ini initial scale 1.0. Lalu ada width device sama dengan width ini untuk mengatur lebarnya sesuai dengan perangkat si penggunanya. Nah, ini untuk penggunaan teknik SEO dalam HTML-nya. Mungkin kita coba untuk yang off page-nya. Tadi kan yang on page. Kita buka WordPress saya dulu. Saya pernah mencontohkan untuk sebentar saya login dulu untuk ke web WordPress-nya. Nah, ini saya sudah berhasil login ke web WordPress saya. Kita coba postingan yang pernah saya buat. Itu ini. Sertakan doa. Sertakan doa dalam sebentar untuk masih loading. Nah, ini sertakan doa dalam proses mohon bimbingan Allah dalam menghafal. Nah, ini untuk teknik dalam OP-nya itu saya mengelink ke ini ke HTTPS Josima Pitadia yang ini eh, untuk tips menghafal Al-Quran untuk mahasiswa. Nah, ini untuk teknik dari pihak lainnya gitu mungkin untuk supaya bisa muncul di mesin pencarian mungkin cara untuk off page-nya. Sedangkan on page-nya kita bisa lihat yang tadi bahwa
menggunakan title-nya harus sama dengan heading-nya mungkin. Lalu ada apanya ya? Meta tag. Meta tag-nya kita deskripsikan, deskripsi kontennya apa, keywordnya apa, dan sebagainya. Autornya, viewportnya harus digunakan supaya pengguna yang menggunakan handphone bisa melihat sesuai lah dengan yang diinginkan oleh pengguna gitu. Lalu headingnya juga headernya harus sama dengan title-nya mungkin seperti itu. Nah ini untuk off page-nya cara eh, untuk mendapatkan mengeling gitu dari eh, yang kita harapkan dari pihak yang lain mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.